Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang cash flow. Saya akan memberikan pertanyaan pengantar. Apakah perusahaan atau bidang usaha yang menerima omset besar adalah perusahaan atau bidang usaha yang bagus? Belum tentu juga. Mengapa? Bisa jadi karena terdapat pemborosan atau pengeluaran biaya yang dilakukan secara tidak efektif atau tidak efisien. Pernahkah mengalami uang habis sebelum waktu masuk gajian atau waktu mendapatkan uang saku? Mungkin salah satu dari kalian mengalami kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Saatnya usaha kita atau bidang usaha kita membutuhkan cash flow untuk menganalisis pemasukan dan pengeluaran agar jadi lebih teratur. Saya akan mendefinisikan apa itu cash flow. Cash flow adalah nama lain dari laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan keuangan untuk melacak setiap pemasukan dan pengeluaran hingga menghasilkan analisa keuangan apakah mengalami penurunan atau kenaikan. Elemen utama dari cash flow adalah uang yang masuk dan juga keluar. Uang yang masuk disebut dengan cash inflow dan uang yang keluar dinamakan cash outflow. Ada sebuah tandon air. Tandon air ini tentu memiliki pipa yang mengalirkan air untuk masuk ke dalam tandon dan juga ada pipa yang mengalirkan air dari tandon untuk menuju ke keluar. Apakah pipa yang digunakan sebagai pemasukan air ini lebih kecil daripada pipa yang digunakan untuk pengeluaran air? Ataukah sama? Ataukah justru sebaliknya? Jika kita asumsikan media untuk memasukkan air ke dalam tandon ini lebih kecil daripada pipa yang digunakan untuk mengeluarkan air, maka bisa saja pipa yang ada di tandon ini hampir dikatakan jarang terisi secara penuh. Tetapi sebaliknya, jika pipa yang kita gunakan sebagai memasukkan air ke dalam tandon ini lebih besar daripada pipa yang digunakan untuk mengeluarkan air, bisa saja tandon ini cepat terisi airnya secara penuh. Maka kita bisa asumsikan tandon air ini sebagai kondisi keuangan kita atau kondisi keuangan perusahaan kita. Jika pemasukannya atau cash inflow-nya ini lebih besar daripada cash outflow, bisa saja kita memiliki keuntungan yang baik atau yang positif. Sementara jika pengeluarannya ternyata lebih besar daripada pemasukannya, maka bisa dikatakan kondisi keuangan kita itu tidak efektif atau tidak efisien. Selanjutnya kita masuk kepada jenis cash flow. Aliran arus kas terbagi ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama cash inflow dan juga cash outflow. Cash inflow merupakan arus kas kegiatan transaksi yang memberikan keuntungan kas bagi perusahaan. Arus kas inflow terdiri dari beberapa jenis seperti penerimaan pendapatan dari penjualan produk ataupun jasa, hasil penerimaan dari sewa, penerimaan investasi jika perusahaan itu melakukan investasi, atau pinjaman hutang dari pihak lain. Hutang ini juga termasuk cash inflow. Perbedaan hutang atau piutang adalah untuk hutang kita sebagai individu atau sebagai perusahaan memiliki pinjaman atau memiliki hutang dari pihak lain. Kita meminjam uang ke pihak lain, itu namanya hutang. Sementara piutang, pihak lain yang memiliki hutang kepada kita. Jika kita mendapatkan penerimaan piutang, artinya kita mendapatkan bayaran uang dari orang yang meminjam uang ke kita. Itu namanya piutang. Contoh berikutnya tentang cash inflow adalah penjualan aktiva tetap yang tidak terpakai. Aktiva itu ada aktiva tetap dan juga aktiva tidak tetap atau aktiva lancar. Kalau aktiva tetap, contohnya seperti gedung, bangunan, atau tanah. Ketika perusahaan memiliki 3 gedung dan ternyata satu gedungnya itu tidak terpakai, dia bisa saja menjual gedung yang tidak terpakai itu dan kemudian mendapatkan uang dari hasil penjualan itu. Itu contoh dari cash inflow, di mana cash inflow ini fokusnya pada penerimaan uang yang didapat oleh individu atau perusahaan. Kemudian jenis cash flow yang kedua adalah cash outflow. Cash outflow adalah berisi beragam transaksi yang dapat mengakibatkan beban pengeluaran kas seperti hasil pembayaran sewa. Jika perusahaan itu menyewa sebuah gedung atau menyewa tanah atau menyewa peralatan, kemudian hasil pembelian dari aktiva tetap, hasil pembayaran hutang-hutang dan juga bunga hutang, di mana kita tahu bahwa kalau perusahaan melakukan hutang, tentu kewajibannya dia tidak hanya membayar uang sesuai dengan hutang yang dia pinjam, tetapi juga hutang tersebut tentu ada bunganya, di mana hutang dan juga bunga hutang wajib dibayar oleh perusahaan yang memiliki hutang. Selanjutnya, contoh dari cash outflow adalah hasil pengeluaran biaya tenaga kerja langsung, bahan baku dan juga lain-lain. Tentu perusahaan memiliki karyawan, bidang usaha tentu memiliki karyawan.
karyawan itu pasti digaji setiap bulan atau setiap periode, dan itu mengakibatkan cash outflow atau kas keluar. Bahan baku, perlengkapan atau peralatan untuk memproduksi sebuah produk tentu juga diperlukan, dan dalam pembelian bahan baku dia mengeluarkan uang. Dan contoh cash flow yang terakhir adalah hasil pengeluaran administrasi penjualan dan juga umum. Setiap perusahaan tentu ada proses administrasi di dalamnya, dan proses administrasi tentu membutuhkan biaya. Biaya ini termasuk dalam kategori kas keluar atau biaya atau uang yang perlu dibayar perusahaan untuk keperluan administrasi penjualan dan juga umum. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam cara membuat cash flow perusahaan atau cash flow usaha. Dalam bisnis, cash flow adalah salah satu hal yang bertujuan untuk membuat keuangan perusahaan menjadi lebih stabil. Ini cara membuatnya. Yang pertama, kita perlu membuat catatan pengeluaran dan pemasukan perusahaan. Langkah awal pembuatan cash flow adalah dengan membuat catatan pada setiap pengeluaran dan pemasukan perusahaan. Perusahaan kita punya catatan, apa saja pemasukan yang kira-kira bisa kita dapatkan, kemudian apa saja pengeluaran-pengeluaran yang perlu kita berikan untuk mengatur itu semua. Setelah kita membuat catatan pengeluaran dan pemasukan perusahaan, maka kita masuk ke dalam langkah kedua, yaitu menghitung kenaikan dan penurunan kas. Setelah kamu memiliki catatan pada buku kas perusahaan, cobalah untuk menghitung kenaikan dan penurunan kas. Untuk menghitungnya, kamu dapat melihat laporan arus kas dan juga neraca pada buku kas. Setelah kamu melakukan itu, maka kita akan masuk ke dalam langkah ketiga, yaitu menghitung dan melaporkan kas bersih untuk aktivitas operasional. Dalam menjalankan bisnis, tentu terdapat berbagai macam aktivitas yang memerlukan dana dari kas. Kamu dapat memisahkan kas khusus dan juga kas operasional. Lalu, hitung jumlah kas bersih dan masukkan ke dalam laporan keuangan. Dan yang keempat, menghitung dan melaporkan kas bersih untuk aktivitas investasi. Kamu hanya membuat perhitungan dan laporan khusus untuk kas bersih pada aktivitas investasi. Kegiatan investasi ini bisa berupa pembelian atau penjualan aktiva. Langkah yang kelima, menghitung dan melaporkan kas bersih untuk aktivitas pendanaan. Cara kelima ini juga mirip seperti langkah sebelumnya. Kamu membuat laporan khusus pada kas aktivitas pendanaan. Pendanaan ini biasa digunakan untuk membayar pembiayaan wajib dalam jangka panjang, misalnya hutang, atau kewajiban-kewajiban lainnya yang perlu kamu bayar dalam jangka yang panjang. Dan langkah yang terakhir atau langkah keenam, menghitung secara total kas bersih dari ketiga aktivitas cash flow. Kamu sudah menghitung dan melaporkan kas bersih untuk aktivitas operasional, investasi, dan juga pendanaan nih. Nah, selanjutnya hasilnya dihitung dengan selisih saldo kas awal periode. Cobalah lihat, apakah cash flow menunjukkan hasil positif atau justru menunjukkan hasil yang negatif. Itulah tadi cara membuat cash flow usaha atau cash flow perusahaan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.